Aku dan Ginaya saling tatap, melihat ke arah ibunya yang tengah berusaha menuliskan kalimat demi kalimat di secarik kertas. Entah kenapa jantungku saat ini tak bisa terkendali. Melihat gerakan tangan Ibu Ginaya yang semakin banyak menuliskan kata. Ini. Ibu Ginaya memberikan kertas itu kepadaku. Dengan cepat tanganku meraih secarik kertas itu. Sayangnya, aku tak paham apa bahasa yang ditulis olehnya. Sepertinya ini tulisan aksara Jawa. Gin, Mbak nggak paham sama apa yang ditulis di sini. Tuturku sembari menyerahkan kertas itu pada Ginaya. Ginaya mulai membaca satu persatu kalimat yang ditulis ibunya. Saya juga pernah mengalami apa yang kamu alami. Bedanya, saya tidak sempat masuk ke dalam desa itu, sebab diselamatkan suami saya. Dia pernah menjadi bagian desa itu, tetapi belum sempat saya bertanya apa-apa. Suami saya meninggal dunia. Tapi, suami saya pernah mengatakan, sewaktu-waktu jika ada korban lainnya, maka diminta untuk datang ke gunung belakang desa. Di sana, ada seorang nenek tua yang mengetahui semua tentang desa itu. Dia pasti bisa menolongnya. Ginaya menatapku setelah mengatakan itu, sepertinya pikirannya sama dengan apa yang aku pikirkan. Ya Allah, untung aku bertemu kalian berdua. Kalau begitu, aku akan datang ke gunung itu dan mencari keberadaan nenek yang bibi katakan. Ucapku kegirangan. Ibu Ginaya tampak menggeleng-gelengkan kepalanya cepat, tangannya juga berusaha meraih kertas yang digenggam Ginaya. Dia kemudian kembali menulis, membuat hatiku sudah sangat tidak sabar dengan apa yang akan dia katakan. Tapi datang ke gunung itu sangat bahaya. Ada banyak makhluk astral dan penunggu di sana. Bahkan banyak sekali anak-anak pendaki yang hilang saat mendaki ke gunung itu. Sebaiknya kalau datang, kamu jangan sendirian. Aku dan Ginaya kembali saling tatap setelah mendengar kata-kata ibunya di dalam surat. Tidak masalah, Bi, yang penting aku harus menyelamatkan anakku. Kalau boleh tahu, di mana tempat persisinya nenek itu berada? Maksudnya, di tepi gunung, kah? Di camp berapa, kah? Tanyaku lagi memastikan. Dia tidak pernah memberitahu tempatnya. Hanya saja, Mas Gandah bilang, dia akan menemui orang yang memiliki kepentingan kepadanya di puncak. Jawab Ibu Ginaya lagi. Malam sudah sangat larut. Ibu Ginaya tak memberiku izin untuk berangkat malam ini. Dia memintaku pergi besok pagi buta. Sepanjang malam aku tak bisa tidur, terus memikirkan putriku yang entah bagaimana saat ini keadaannya. Sedangkan Ginaya sepertinya paham dengan apa yang aku rasakan. Dia juga ikut tidak memejamkan mata sampai subuh hampir tiba. Mbak nggak usah khawatir, Gina ikut Mbak, ya. Nemani Mbak naik gunung. Jujur, itu impian Gina dari kecil. Melihat indahnya pemandangan dari atas gunung. Tutur Gina yang menyusul ikut denganku bersandar di dinding bawah. Jangan, Nei. Kasihan ibumu. Dia masih seperti itu. Bagaimana kondisi dia kalau kamu ikut denganku? Sahutku yang membuat dia tersenyum dan menggenggam tanganku erat. Mbak nggak perlu khawatir. Aku dan ibu datang ke sini karena ajakan Budi Saidah. Nanti aku titipkan saja ibu dengan dia, pasti aman. Jawab Ginaya meyakinkan. Tapi di sana itu bahaya. Gi, Mbak nggak mau kamu kenapa-kenapa. Tuturku lagi. Nggak apa-apa, Mbak. Gina bisa jaga diri, kok. Gina juga bisa jagain, Mbak. Mbak ingat apa yang dikatakan oleh ibu, kan? Mbak ini baru saja melahirkan. Belum ada 40 hari lagi. Bahaya. Aku tak menjawab lagi. Sebab memang apa yang dia katakan itu benar. Lagi pula, aku pun juga tak seberani itu mendaki gunung seorang diri. Apalagi dalam keadaan diri yang kotor. Aku sangat bersyukur, padahal baru saja aku bertemu dengan Ginaya dan ibunya. Tetapi mereka sudah sangat baik yang membuat aku merasa bahwa sudah mengenal mereka sangat lama. Suara kokokan ayam jantan membangunkan aku yang baru saja terpejam. Terlihat Ibu Ginaya sudah bangun dengan tangan yang sibuk ingin mengambil air putih di sebelahnya.
Cekatan aku mendekatinya dan membantunya untuk minum air itu. Babayimu akan baik-baik saja. Percaya dengan Bibi. Tuturnya dengan suara yang tak seberapa jelas. Iya, Bi, terima kasih banyak sudah mau menolong Sekar. Sekar tak tahu, kalau tidak ada Bibi dan Ginaya, Sekar harus bagaimana? Jawabku lirih. Melihat beliau aku jadi teringat ibu. Bibi tahu apa yang kamu rasakan. Ibu Ginaya mencoba untuk menggerakkan tangannya, mengelus tanganku yang berada di atas tangan sebelahnya. Semua persiapan Ginaya ambil dari budenya. Setelah banyak berbohong dan menitipkan ibunya kepada budenya, Ginaya segera mengajakku berangkat melalui hutan depan rumahnya. Dia tak ingin mengambil resiko dengan lewat jalan besar. Maaf, ya, Mbak. Kita harus lewat hutan untuk sampai ke desa sebelah. Agak lama mungkin, tapi aku tidak mau kita mendapat masalah kalau bertemu warga. Ujar Ginaya yang merasa tak enak. Gak apa-apa, Gi, Mbak paham. Kok? Yang penting kita sampai di desa sebelah sebelum malam, ya. Karena kalau sampai sana malam, takutnya malah tidak dapat penginapan. Suasana pagi yang penuh dengan embun dan kabut. Pohon-pohon tampak anteng, tanpa adanya angin yang mengganggu mereka. Rumput-rumput tampak basah, dari embun yang turun menyambut hadirnya sang mentari. Langit di timur sana tampak menguning, sepertinya matahari sudah berada di balik bukit ujung sana. Suara langkah kaki kami, yang beradu dengan ranting-ranting kayu, serta dedaunan kering yang gugur dari pepohonan sekitar, menimbulkan suara yang menjadi teman kami berjalan. Ginaya membawa ransel yang berisi perlengkapan kami membuat tenda, sedangkan aku membawa bahan makanan yang bisa kami gunakan selama mendaki. Keringat mulai bercucuran saat matahari mulai terik di atas kepala kami. Sudah setengah hari kami berjalan, tetapi belum juga sampai di desa sebelah. Mbak, ingat ya, kalau ada orang tanya, kita adalah warga yang mendaki. Jangan bilang apa yang menjadi tujuan kita kepada siapapun. Ginaya kembali mengingatkan aku, entah keberapa kalinya. Iya, Nei. Mbak ingat kok? Mbak belum lupa. Ginaya tersenyum kecil, menatapku dengan tangan yang menggaruk tengkuknya. Kami terus berjalan hingga petang tiba. Barulah kami mendapati satu rumah dan mulai disusul oleh rumah-rumah lainnya. Ini menandakan bahwa kami sudah tiba di desa yang kami maksud. Perjalanan begitu melelahkan, membuat Ginaya langsung mengajakku untuk berhenti di pos kamling desa ini. Kebetulan di sana tak ada orang. Wajah Ginaya tampak memerah, sepertinya dia benar-benar lelah. Permisi, Pak. Apakah tahu di mana rumah kepala desa sini? Tanyaku pada salah satu warga yang lewat. Oh, kepala desa. Ada Mbak, mau saya hantar? Tawar warga itu yang langsung aku angguki. 5 menit beristirahat, kami kembali berjalan. Bukan apa-apa, aku hanya ingin Ginaya beristirahat di tempat yang baik. Nah, ini rumahnya, Mbak. Saya permisi dulu. Wah, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Warga itu langsung beranjak pergi setelah menunjukkan kami rumah kepala desa yang kami cari. Rumahnya bagus, lebih bagus dari rumah-rumah yang ada di desa kami. Sebab di sana rumah-rumah sangat kecil, sama seperti hati para warganya. Kula nuwun, seruku dari sini, sembari mengetuk pintu utamanya. Monggo. Terdengar suara sautan dari dalam, tak lama pintu terbuka. Terlihat anak remaja yang membukakan pintu, sedangkan di dalam terlihat sepasang suami istri yang tengah duduk bersantai. Masuk, Mbak. Sapa bujang kecil itu kepada kami berdua. Ginaya mengajak aku masuk, sebab dia yang lebih kenal dengan kepala desa sini. Ada apa, Gi? Jauh-jauh dari desa sebelah kemari. Ada keperluan? Tanya kepala desa itu lagi. Begini, Pak. Kami berencana akan mendaki, itu sebabnya kami meminta izin Bapak untuk itu. Tutur Ginaya. Oh, berdua saja?
Perempuan semua? Yakin? Tanya kepala desa itu lagi. Iya, Pak. Kebetulan kami hanya berdua. Mbak Sekar ini yang biasa naik gunung. Jadi Ginaya ikut saja. Jawab Ginaya yang membuat mataku membulat. Oh, bagus kalau sudah ada yang terbiasa mendaki. Jadi tidak khawatir kalau kesasar. Tapi rute pendakian hanya ada 2 jalur. Jadi Bapak rasa tak akan tersesat. Di sana juga lengkap panduannya. Kalian bisa temui Pak Karmo kalau mau mendaki. Dia juru kunci gunung itu. Jawab kepala desa itu lagi. Aku merasa lega, setidaknya tidak ada halangan apa-apa untuk kami naik ke atas. Semoga pendakian juga tidak lama, agar aku bisa segera bertemu dengan bayiku. Tapi, kalau mau mendaki, sebaiknya kalian dalam keadaan bersih, ya. Kalian, kan perempuan, biasanya ada tamu bulanan atau apa. Sebaiknya, diperhatikan sangat itu. Bahaya, soalnya, ujar Pak Kades yang membuat Ginaya kini menatapku. Iya, Pak. Kami paham kalau masalah itu. Setelah lama mengobrol, kami akhirnya diantarkan untuk bertemu dengan Pak Karmo. Kebetulan rumahnya juga tak jauh dari sini, sehingga tak memerlukan waktu lama sampai tiba di sana. Rumah Pak Karmo mirip rumah-rumah dukun zaman dahulu. Bahkan tiba di depan rumahnya saja, langsung disambut dengan aroma kemenyan yang sangat tajam. Pak Kades mengetuk pintu rumah itu, yang tak lama pemilik rumahnya pun keluar dari dalam. Ada yang datang mau mendaki, itu orangnya. Pak Kades langsung mengutarakan niatnya mendatangi Pak Karmo, sembari menunjuk ke arah kami berdua. Mereka tampak berbincang sebentar, aku tak seberapa mendengar karena posisi kami berdua ada di bawah teras. Pak Kades pamit pulang, setelah mengatakan niat kami datang kemari. Aku dan Ginaya dipanggil naik ke atas rumahnya. Banyak sekali gambar-gambar rute pendakian di rumahnya. Beberapa lukisan-lukisan gunung juga tampak indah. Banyak barang-barang antik yang terpajang di atas lemari kecil dekat pintu tengah. Yakin kalau kamu bersih? Tanya Pak Karmo yang membuat aku tersentak. Matanya menatap tajam ke arahku, dengan rambut panjang sepundaknya yang putih semua, terlihat sedikit menyeramkan. Kumisnya yang tebal, sedikit tergerak-gerak dengan manik yang terus menatap ke arahku. Sepertinya dia tahu kalau aku memang masih dalam kondisi nifas. Tak perlu berbohong, katakan saja apa yang membuat kalian nekat mendaki gunung itu berdua saja? Aku terdiam 1000 bahasa. Aku lupa kalau juru kunci gunung biasanya memang orang pintar. Mbah, kami tidak memiliki hal buruk mendaki gunung ini. Mbah, kami berniat baik dan kami ingin menyelamatkan nyawa. Tutur Ginaya yang meyakinkan Pak Karmo. Saya paham dan saya bisa mengetahuinya. Tapi tolong perhatikan, tempat-tempat keramat itu memiliki aturan dan larangan tersendiri. Apabila dilanggar, kalian mesti sudah tahu akibatnya. Sahut kakak tua cepat. Aku hanya terdiam. Tak memiliki alasan untuk menjawab. Sedangkan Ginaya memegangi tanganku, memberi keyakinan. Apapun yang akan terjadi, kami akan tanggung, Mbah. Kami juga tahu kalau semua ini memiliki resiko, tetapi kami tetap akan pergi. Ginaya berucap dengan menekankan setiap kalimatnya. Baiklah kalau begitu. Kalian naik saja, tapi usahakan besok pagi, sebab ini sudah malam. Saya akan tunjukkan rute-rutenya. Yang paling dekat, lewat jalan batu. Tapi memang jalanannya penuh bebatuan. Kalau hujan, bahaya. Licin. Ada juga rute kedua. Jalannya setapak, biasa dilewati oleh pendaki-pendaki lain. Tetapi agak memutari gunung dan melewati hutan-hutan rimba. Banyak pantangan yang harus diperhatikan di sana, agar selamat dari semua penunggu setiap tempatnya. Ada 4 pos sampai di puncak, dan saya akan menghantarkan kalian berdua sampai pos 1, setelah itu kalian naik berdua. Ingat, di gunung ini sama sekali tak ada hewan buas. Orang percaya kalau semua terjadi, sebab hawa mistis yang menyelimuti gunung. Tetapi, ada satu harimau putih yang dipercaya akan muncul saat kalian dalam bahaya.
Artinya, dia akan keluar untuk memberitahu kalau keadaan tak aman. Setelah memberi kami wejangan dan arahan, Pak Karmo meminta kami untuk beristirahat. Memang sudah ada tempat untuk para pendaki yang datang ke sini malam hari, tempatnya di bawah rumah ini. Suasana malam di sini sangat dingin, lebih dingin daripada desa kami. Ini dimakan, saya hanya punya ini. Makanan kalian sebaiknya disimpan untuk nanti saat mendaki. Butuh waktu seharian penuh, bahkan lebih. Sebaiknya kalian irit-irit makannya. Pak Karmo memberikan kami makanan dan teh hangat. Ada mie instan yang sudah diseduh dan beberapa cemilan dari singkong. Mbak, percaya dengan aku. Kita pasti bisa, apapun yang terjadi, kita jangan berpisah, ya, Mbak. Tutur Ginaya yang pasti masih memikirkan tentang apa yang dikatakan oleh Pak Karmo tadi. Iya, Gin. Tapi Mbak khawatir sama kamu. Kamu ndak biasa jalan jauh, tah. Mbak takut kamu ndak kuat. Gimana kalau kamu tinggal saja? Mbak ini bicara apa? Sih. Ginaya yakin. Kok, Mbak? Ginaya bisa. Mbak jangan khawatir. Sahut Ginaya cepat. Aku tersenyum menatap wajahnya Ginaya. Malam telah berlalu. Kini pagi sudah tiba menghampiri. Pak Karmo membangunkan kami, sebab dia mengajak berangkat pagi ini untuk segera memulai mendaki. Kabut tebal menutupi seluruh desa ini. Mending juga tampak berkeliling, tetapi semua itu tak menyurutkan nyali kami untuk tetap mendaki. Kemiringan gunung lumayan terjal. Sebaiknya kalian harus ekstra berhati-hati. Di atas sangat dingin, sebaiknya membawa baju yang tebal. Pak Karmo kembali mengingatkan. Kebetulan kami dipinjami terpal untuk membuat tenda ketika malam tiba kelak. Jalanan setapak yang basah akibat embun pagi, membuat kaki kami juga ikut basah. Ginaya tampak tersenyum sepanjang perjalanan, menikmati indahnya pesona alam yang memang tidak main-main. Meski kabut sangat tebal, tetapi kami masih bisa melihat hamparan hutan di bawah sana. Suara burung-burung masih terdengar di sekitar sini. Nah, saya hantarkan kalian sampai sini saja, ya. Selebihnya kalian naik sendirian. Saya akan menunggu kalian besok sore di sini. Kalau belum kembali juga, besok lusa pagi saya akan kembali ke sini. Kira-kira, kalian berapa lama? Kami tidak lama, Pak. Setelah sampai puncak, kami akan lekas turun. Jawabku. Pak Karmo mengangguk-angguk, lalu mempersilahkan kami untuk mulai perjalanan naik ke atas. Sepanjang mata memandang, hanya ada hutan yang menjadi rute perjalanan kami. Terdapat banyak sekali tanjakan dan turunan sepanjang kami berjalan. Tak ada matahari, sebab mendung putih berkeliling di mana-mana. Kabut juga semakin tebal, entah kenapa aku merasa ada yang berbeda. Mbak, kenapa kabutnya makin tebal ya? Jalannya sampai nggak kelihatan. Ginaya rupanya juga merasakan apa yang aku rasakan. Entahlah, Gin, mungkin mau hujan. Sudahlah, ayo kita kembali berjalan. Meski sudah memasuki tengah hari, tetapi suasana masih seperti pagi hari. Dingin dan senyap. Hutan ini masih asri, dengan pepohonan yang begitu rimbun. Tidak seberapa besar, tetapi pohon-pohon di sini tampak kokoh, dengan akar yang mencuat-cuat keluar dari tanah. Setelah berjalan sekitar 4 jam, akhirnya kami sampai di pos kedua. Di sini, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak, sembari menunggu cuaca sedikit terang. POV Ginaya, angin tak terasa sama sekali di sini. Hawa tampak sangat lain, bahkan aku merasa sedari tadi ada yang mengikuti kami. Aku tak bisa selalu melihat makhluk tak kasat mata, tetapi aku bisa merasakan keberadaan mereka dan sesekali bisa melihat wujudnya jika berada di tempat-tempat keramat. Tengkuk sedari tadi meremang, tetapi aku berusaha untuk biasa saja. Aku tak ingin Mbak Sekar tahu kalau sebenarnya aku bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Tepat saat mataku sibuk mengedar ke sana kemari, tak sengaja diri ini melihat sesuatu di balik pohon sana. Sosok makhluk yang tubuhnya mirip manusia, tetapi berkulit hitam melupas dan bermata putih polos. Gegas aku mengalihkan pandangan,
dan mencoba untuk mengatur nafas agar tak ketakutan. "Kamu kenapa, Gin?" tanya Mbak Sekar yang membuat aku tergagap. Enggak, Mbak. Aku hanya kedinginan." Jawabku bohong, tetapi tampaknya Mbak Sekar tahu kalau aku tak mengatakan hal sejujurnya. "Gin, kamu sudah pakai jaket tebal. Masih dingin? Atau ada sesuatu?" tanya Mbak Sekar penuh selidik. Aku tahu tak mudah membohonginya. "Nggak apa-apa, Mbak. Kita jalan lagi," tawarku pada Mbak Sekar. Mbak Sekar mengedarkan pandangannya terlebih dahulu, sebelum akhirnya mengiyakan ucapanku. Kami kembali melanjutkan perjalanan, sebab aku merasa tak nyaman berada di tempat ini terlalu lama. Semakin naik ke atas, perasaan semakin tak tenang. Entah kenapa, tetapi aku merasa ada banyak sekali pasang kaki berjalan di belakang kami. Aku menundukkan kepala, tak ingin melihat ke arah samping yang terlihat dari sudut mataku. Banyak sekali sosok-sosok berdiri di sana. "Assalamualaikum, Bu." Aku terhenyak saat Mbak Sekar tiba-tiba mengucap salam. Terlihat ada seorang ibu-ibu yang duduk di pinggir jalan setapak ini dengan membawa kayu di pangkuannya. "Mbak," panggilku lirih. "Bu, sendirian saja? Butuh sesuatu?" tanya Mbak Sekar lagi. "Mbak," panggilku lagi yang merasa ada yang tak beres di sini. "Sebentar, Gin. Kasihan ibu-ibu ini. Wajahnya pucat sekali, pasti dia kelelahan. Tanjakan lumayan tinggi memang di sana tadi," ucap Mbak Sekar sembari mencoba mengeluarkan botol air minum. "Mau pulang atau baru naik, Bu?" tanya Mbak Sekar lagi kepada ibu-ibu yang duduk di pinggir batu besar ini. Ibu itu melihat ke arah bagian tubuh intim Mbak Sekar. Aku tahu arah yang dia maksud. "Mbak, jalan lagi. Yuk," ajakku yang mulai merasa tidak enak. "Nanti dulu, Gin. Ini kain Mbak kemana, ya?" tanya Mbak Sekar yang membuat jantungku tak karuan. Aku tahu kain apa yang dia maksud, pasti kain untuk mengganjal darah nifasnya. Haduh, jangan-jangan. Mbak Sekar bolak-balik dari jalanan ke pos 1, mencari kain tambal yang dia simpan di tas kecil yang dia bawa. Sedangkan aku di sini, merasa bingung berhadapan dengan ibu-ibu aneh yang sejak tadi sama sekali tak mengeluarkan suara ini. "Sebaiknya kalian pulang, sebab Tuan tidak akan membiarkan kalian lewat begitu saja. Apalagi keadaan temanmu seperti itu." Aku terjingkat saat tiba-tiba ibu-ibu itu mengeluarkan suara serak. Aku segera menatap ke arahnya, yang rupanya ibu juga menatap tajam ke arahku. "Maaf, sebelumnya, Bu, tapi kami memiliki tujuan datang kemari, dan kami kemari tidak ingin melakukan hal jahat," jawabku dengan terus menatap ke arah manik matanya. Terlihat dari matanya, sama sekali tak nampak tatapan manusia di sana. Seperti ada bayangan-bayangan yang keluar dari manik mata itu. Matanya mengingatkan aku oleh jin yang mengganggu ibu dahulu saat Kak Tegar baru pulang dari penelitian. Perlahan-lahan aku menundukkan kepala, tak berani terlalu lama melihat ke arahnya. "Alhamdulillah, ketemu, Gin. Ayo." Mbak Sekar tiba-tiba datang dari arah belakang, membuat aku menatap ke arahnya dengan segera. Iya, Mbak. Ayo." Aku gugup menjawab pertanyaan Mbak Sekar, sebab masih takut melihat ke arah ibu-ibu tadi. "Loh, ibu-ibu yang duduk di sini tadi, mana?" tanya Mbak Sekar yang menunjuk ke arah batu tempat wanita itu duduk. Benar saja, wanita itu menghilang. Aku semakin dengan apa yang aku pikirkan ini. "Sudahlah, Mbak. Kita lanjut jalan saja," sahutku yang langsung menarik tangan Mbak Sekar. Aku tak ingin menjelaskan apa-apa. Mbak Sekar juga sepertinya memahami maksud yang aku katakan, sebab dia berjalan mengikuti begitu saja tanpa bertanya-tanya lagi. Sekitar 15 menit, gerimis mulai turun. Sedangkan kabut masih belum juga menghilang, entah sudah pukul berapa sekarang.
Sejak tadi Mbak Sekar tak berbicara sepatah kata pun. Aku juga masih syok dengan kejadian barusan, tak mau mengatakan apapun. Hingga kami menemui tanjakan yang lumayan panjang dan terjal di depan, barulah aku mulai mengajak Mbak Sekar berbicara. Mau istirahat dulu nggak, Mbak? Tawarku karena di bawah tanjakan ini terdapat bangku yang sepertinya memang dibuat untuk beristirahat sesaat sebelum menaiki tanjakan. Mbak Sekar bergeming. Tak ada jawaban dari dirinya, membuat aku berbalik menatap ke belakang, berencana ingin menatapnya. Kosong. Tak ada siapapun di belakangku, aku hanya seorang diri di sini. Mungkinkah sejak tadi aku juga sendirian? Mbak! Mbak Sekar? Seruku sembari berputar-putar mencarinya. Gegas aku berlari ke tepi jurang, dari sini jalan di bawah sedikit terlihat. Di sana juga tak ada Mbak Sekar. Aku panik. Bingung harus bagaimana, apakah aku harus turun ke bawah lagi dan mencari dia? Tetapi bagaimana kalau ternyata ini sebuah tipuan? Aku menarik nafas sesaat, menenangkan pikiran agar bisa mengambil langkah yang benar. Sembari terus membaca doa, meminta perlindungan dan jalan yang benar. Ginaya! Aku tersentak hingga refleks melihat ke arah sumber suara. Terlihat Mbak Sekar sudah berada di ujung tanjakan dan melambaikan tangan ke arahku. Kok malah berhenti? Kenapa? Teriaknya dari atas sana. Untuk memastikan kalau itu benar dia atau bukan, aku mengedipkan mataku sebanyak 3 kali. Dan benar, Mbak Sekar masih berdiri di sana. Aku kembali menatap ke belakang dan masih tak ada orang di sana. Ginaya, kok malah bengong sih? Ayo. Seru Mbak Sekar yang ada di ujung tanjakan sana. Aku tergagap dan lekas berjalan menyusul dia. Tanjakan ini lumayan tinggi dan panjang, bagaimana mungkin aku bisa tak menyadari kalau dia sudah naik duluan? Aku tiba di atas dengan nafas tersengal-sengal dan dada yang sesak. Sebab tanjakan sepanjang dan setinggi itu aku daki dengan secepat mungkin. Mbak Sekar tampak duduk di bangku atas sini. Setiap tebing memang dibuat kursi untuk para pendaki beristirahat. Aku segera menyusulnya duduk di kursi itu, sedangkan Mbak Sekar sibuk memakan buah yang dia ambil dari seberang jalan itu. Mbak ambil buah apel itu? Tanyaku yang membuat dia langsung menatapku. Manis buahnya, Gin. Mau? Tawarnya yang langsung aku jawab dengan gelengan. Di sekitar sini, memang terdapat banyak buah apel yang sengaja ditanam untuk para pendaki yang kehabisan makanan. Udah izin? Tanyaku sembari mengingatkan. Mbak Sekar hanya menjawab dengan anggukan. Dia tampak menikmati apel yang dia pegang, dengan sesekali menatap sekitar. Mbak tadi jalan duluan? Perasaan Mbak tadi di belakang aku? Tanyaku yang masih merasa heran. Tadi Mbak jalan duluan, tapi kamu lama di sananya. Ngapain sih? Tanya Mbak Sekar balik, yang kini membuatku menautkan alis bingung. Mbak, bukannya Mbak tadi ngajak berhenti saat bertemu ibu-ibu di bawah tadi? Tanyaku yang justru membuat Mbak Sekar kebingungan. Alisnya bertaut dengan bibir menganga lebar. Ibu-ibu? Kapan? Mbak Sekar tampak sekali tak mengerti dengan yang aku katakan. Itu berarti yang bersama diriku selama di bawah tadi bukan dirinya. Ya Allah, lindungilah kami yang berniat baik ini. Kalau begitu, mari kita lanjutkan lagi, Mbak. Hari sudah mulai gelap, sebab hujan sudah mulai turun. Sebaiknya kita lekas, kalau belum sampai puncak kita buat tenda di pos terdekat. Ajakku yang langsung diiakan oleh Mbak Sekar. Kami kembali berjalan dengan pikiran yang sudah mulai tak tenang. Rintikan hujan pun mulai mereda, tidak sampai deras sekali, tetapi mendung hitam masih tak mau pergi. Hari masih menjelang sore, tetapi sudah seperti hampir maghrib. Kawasan di bawah juga sudah tak lagi tampak, tertutup oleh kabut yang semakin tebal. Di kejauhan sana, masih tampak bukit-bukit berbaris, meski hanya tampak puncaknya saja. Sepanjang perjalanan, Mbak Sekar kembali terdiam. Entah apa yang membuatnya terdiam,
tetapi itu membuatku semakin curiga. "Mbak, Mbak Sekar!" Panggilku sebab dia berada di depanku. "Hah, iya!" Sahut Mbak Sekar yang langsung menoleh ke arahku. "Mbak baik-baik saja? Dari tadi diam?" Tanyaku memastikan. Takut kalau itu bukan dia lagi. "Baik, Gin. Mbak cuma kepikiran bayi. Mbak, sudah hampir 2 malam dia tak bersama. Mbak!" Sahut Mbak Sekar yang membuatku lega. "Jangan terlalu dipikirkan, Mbak. Jangan banyak termenung juga. Banyak baca doa." Aku memperingati Mbak Sekar yang hanya dijawab anggukan oleh dia. Hari sudah semakin gelap, sedangkan kami masih harus menempuh jalan sepanjang 3 kilometer lagi untuk sampai puncak. Jujur, aku berharap kalau nenek-nenek yang dimaksud ibu itu menemui kami saat ini, sehingga kami tak harus naik ke puncak. Semakin malam, hawa semakin tak sedap. Aroma wewangian yang bercampur dengan aroma busuk menguar sepanjang perjalanan. Aku meminta Mbak Sekar untuk membuat tenda di pinggir jalan, sebab ini sudah malam dan pos 4 masih lumayan jauh. "Mbak, apa tidak membuat tenda di sini saja?" Tanyaku pada Mbak Sekar saat kami berhenti untuk beristirahat sejenak. "Tapi, Gin, pasti nanti sampai puncaknya lama kalau kita bermalam. Apa tak sebaiknya kita lanjutkan saja perjalanan?" Mbak Sekar tampak enggan untuk bermalam di sini. Tetapi untuk melanjutkan perjalanan ini sangatlah beresiko. "Baiklah, kita sampaikan pos 4, ya, Mbak. Setelah itu kita bermalam di sana." Jawabku yang kembali mengajak dia berjalan. Srik, srik. Terdengar suara langkah kaki dari arah sebelah kami, gegas aku mengarahkan senter ke sana. Tetapi tak ada apa-apa. Benar kata Pak Karmo, di sini sama sekali tak ada hewan buasnya. Bahkan hewan seperti jangkrik atau burung hantu yang biasa keluar malam hari saja sama sekali tak terdengar. Suasana benar-benar hening dan senyap. "Tiang ingkang ngertos menawi, piyambaknipun gadha lepat, nanging tetap mawon gadha tekad." Orang yang tahu dirinya bersalah, tetapi tetap saja bertekad. Aku terkejut saat mendengar suara Mbak Sekar dari depan sana. Sejenak kami berdua sama-sama menghentikan langkah, hanya saja posisi Mbak Sekar membelakangi diriku. "Mbak, kenapa?" Tanyaku pelan. Perlahan tubuh Mbak Sekar berbalik menatapku, saat itu juga mataku membulat saat mendapati manik matanya memerah menyala, dengan bibir pucat pasi dan rambut yang tersapu ke depan. "Astagfirullahalazim, Mbak Sekar, ada apa?" Tanyaku yang langsung mendekati dirinya dan mengguncang-guncangkan pundaknya. "Hihihi." Aku tersentak saat mendengar suara tawa Mbak Sekar yang tak seperti biasanya. Tawanya sangat berbeda dengan lengkungan kuat yang membuat bulu kuduku meremang. Lekas aku memegangi kepalanya dan memegangi ubun-ubunnya. Teringat inilah cara Mas Tegar untuk menyadarkan ibu saat kerasukan. Allahumma. Aku mulai membacakan doa ruqyah seperti yang diajarkan oleh Mas Tegar dulu untuk mengusir sosok yang berada di tubuh Mbak Sekar. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Lagi-lagi aku tersentak, kini kepala Mbak Sekar langsung aku lepas. "Kowe lali? Nak setan karo jin iku juga hafal ayat Al-Quran. Bahkan hafal 30 juz neng kitabmu iku. Tetapi nak manghafal tok, ora pernah diramalkan. Kowe uang yang ngono iku." Serunya yang membuat tubuhku kaku tak bisa digerakkan. "Kamu lupa, kalau setan dan jin itu juga hafal ayat Al-Quran. Bahkan hafal 30 juz di kitab sucimu itu. Tetapi hanya hafal saja, tidak pernah diramalkan. Kamu semua juga sama. Hihihi, hahaha." "Mbak Sekar!" Seruku ketakutan saat Mbak Sekar tiba-tiba berlari kencang naik ke atas sendirian. Manalah gelap dan udara berkabut membuat jalan tak bisa terlihat dengan jelas. Aku yang ikut berlari mengejar Mbak Sekar naik ke atas, kesulitan sebab jalanan becek dan sedikit mengalir air. "Mbak Sekar,
Teriakku yang langsung berlari menyusulnya. Mbak Sekar masih terus berlari, tak mengindahkan apa yang aku teriakan. Cahaya senter yang terombang-ambing sebab diri ini berlari tak tahu arah, membuat aku kesulitan untuk melihat. Sejenak aku berhenti, menyadari kalau arah kami berlari saat ini jauh dari jalan seharusnya. Jalan setapak ada di ujung sana, sedangkan arah Mbak Sekar berlari ini memasuki kawasan hutan. Jantungku berpacu dengan kencang, bingung harus bagaimana. Kalau Mas Tegar ada di sini, mungkin dia yang akan membantu. Tetapi aku mengarahkan senter ke sana kemari, memastikan kemana larinya Mbak Sekar. Hening. Tak ada siapapun dan tak ada apapun di sini. Entah kemana Mbak Sekar tadi berada. Mbak! Mbak Sekar! Teriakku parau. Serik, serik. Terdengar langkah kaki dari arah sana, lekas aku berbalik dan melihat ke arahnya. Tak ada. Hanya sekilas bayangan sesuatu melintas. Tak mau ambil resiko, aku memilih untuk diam di tempat sembari terus mengarahkan senter ke sana. Serik, serik. Aku kembali mengarahkan senter ke arah sumber suara, saat kembali terdengar langkah kaki yang cepat bertemu dengan daun kering. Perasaan sudah sangat tak tenang, tetapi aku tetap berusaha berdiri di sini sampai menemukan titik terang keberadaan Mbak Sekar. Serik. Argio! Aku terkejut saat terdengar suara langkah kaki, senter aku arahkan ke sana, dan rupanya itu Mbak Sekar tengah duduk bersama makan putih yang menatap tajam ke arahnya. Makan itu terus mengaum, seolah-olah hendak menerkam Mbak Sekar. Awas, Mbak! Seruku yang mati kutu di sini, tanpa bisa melakukan apa-apa. Yeyehi, wadia, endu, rapopo, simba ora nakalo. Takut, ya, nak? Tidak apa-apa, Simbah tidak nakal. Kok Mbak Sekar benar-benar tak terlihat seperti dia? Ini benar-benar bukan dirinya. Mbak Sekar kemasukan oleh penunggu rimba. Lalu bagaimana caranya aku untuk menyelamatkan dia? Tiba-tiba terlintas diingatan oleh ucapan Mbak Sekar saat dimasuki pertama kali tadi. Jin setan juga hafal ayat Al-Quran, tetapi mereka tidak meramalkannya. Itu artinya, kalau aku membaca doa dengan bersungguh-sungguh tanpa ada rasa takut sedikit pun di dalam diriku, barulah doa yang aku bacakan menembus mereka. Ya, aku akan mencobanya. Aku menarik nafas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Kulirik sekilas ke arah Mbak Sekar, dia masih tertawa-tawa dan matanya melirik-lirik ke atas. Aku berjalan dengan hati yang benar-benar berusaha tabah. Mengacuhkan segala perasaan takut dan mendekat ke arah Mbak Sekar yang masih tertawa-tawa. Pluh, aku memegangi kepalanya, lalu mulai membaca doa ruqyah yang aku bisa. Dengan hati yang sangat bersungguh-sungguh meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Sesekali aku bisikan nama Mbak Sekar di telinganya, agar jiwanya menemukan jalan pulang apabila tersesat. Gerih! Aku menutup mata ini rapat-rapat, saat terdengar suara aungan dari harimau putih yang perlahan terdengar menjauh. Tak ada suara pergerakan dari harimau itu, tetapi saat aku membuka mata, sosok harimau putih itu sudah menghilang. Sedangkan Mbak Sekar masih melotot ke atas, dengan tangan yang mencakar-cakar tanah. Allahu Akbar! Aku berteriak kencang, sembari mencabut satu helai rambut dari ubun-ubun Mbak Sekar. Huuf! Mbak Sekar mengambil nafas panjang, lalu pingsan di pelukanku. Ada rasa lega di dalam diri ini, sebab akhirnya sosok itu pergi dari Mbak Sekar. Tetapi, masih belum seberapa tenang sebab di dalam kegelapan di tengah hutan seperti ini, membuatku sedikit was-was. Mbak, bangun, Mbak! Bangunlah, Mbak! Seruku sembari menepuk-nepuk pipi Mbak Sekar. Tetapi sayangnya, sama sekali tak ada respon dari dia. Di dalam kebingungan seperti ini, aku tidak bisa berpikir jernih. Terpikir di otakku untuk membuat tenda darurat dan bermalam di sini. Selain malam yang sudah sangat larut, aku tak tahu saat ini jalan untuk kembali ke rute utama di sebelah mana. Aku segera meletakkan Mbak Sekar di sembarang tempat dahulu,
lalu bangkit dan berjalan ke arah tas yang tadi sempat aku jatuhkan. Aku memutuskan untuk membuat tenda di sini dengan peralatan seadanya dan alas yang seadanya pula. Setelah selesai, aku segera memasukkan Mbak Sekar ke dalam. Terlihat bibirnya sangat pucat dengan wajah yang sembab. Tak lama dari tedaku yang telah rampung, hujan turun dengan begitu lebatnya. Aku menatap ke arah Mbak Sekar dan memberikan dia kain yang tebal agar tak kedinginan. Suara air yang turun dari langit itu mampu membuatku takut. Terlebih saat ini kami berada di atas tebing yang jelas berisiko bila hujan lebat seperti ini. Mataku mulai berat merasakan hawa dingin yang teramat sangat. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk berbaring di sebelah Mbak Sekar dan memejamkan mataku sesaat. "Permisi, Mbak. Permisi." Aku membuka mata saat mendengar suara seseorang laki-laki yang sepertinya berdiri tepat di depan pintu tenda. Aku mengusap mata, menjernihkan manik agar tak salah melihat. "Mbak, ada orangnya tidak di dalam?" Kembali terdengar suara pria itu dari luar. Gegas aku membuka resleting tenda dan mendongak keluar. Terlihat udara di luar masih sama, gelap dan dingin. Sepertinya hari baru saja selesai turun hujan. "Oh, ada orangnya. Maaf, Mbak, mengganggu. Saya boleh minta air minumnya?" Sapa pria yang sepertinya masih seumuran kami. "Ada apa, Mas?" Tanyaku lirih. "Maaf, Mbak, saya kehabisan air. Apa boleh minta sedikit saja? Nanti kalau sampai puncak saya ganti." Ucapnya yang membuat aku sedikit merasa aneh. "Masnya naik sendirian?" Tanyaku lagi. Tanganku sibuk membuka tas untuk meraih botol minuman. "Enggak, kok, Mbak. Kami ramai-ramai." Jawabnya yang membuat gerakan tanganku terhenti. Kalau dia ramai-ramai, apakah mungkin teman-temannya itu tidak membawa air minum? Aku memutar kepala, menatap ke arah pria yang masih berdiri sedikit menunduk ke arah pintu tenda. Dia tersenyum kecil, dengan wajah yang semakin diperhatikan semakin aneh. Sedangkan di jalan sana, terlihat ramai sekali anak-anak mendaki yang berdiri berderet menatap ke arah tenda kami, terlihat dari cahaya senter yang mereka bawa. Anehnya, barusan hujan deras, bagaimana mungkin mereka semua sama sekali tak kebasahan? Susah payah aku menelan saliva saat melihat kaki mereka tak ada yang menapak tanah. Perlahan tanganku bergerak menutup resleting dengan cepat. Srik! Belum sempat pintu tenda benar-benar tertutup, tiba-tiba tangan dingin pria itu memegangi tanganku. Tangannya pucat sekali, dengan jari-jari keriput yang mengerikan. Aku menahan diri untuk tidak berteriak saat perlahan wajah kami saling tatap. "Kamu sudah tahu siapa kami?" Tanya pria itu dengan suara yang berubah-ubah. "Ergi!" Aku berteriak kencang, sembari menyentakkan tangan pria itu, saat mata pria itu lepas dari lubang pelupuk matanya. Wajahnya penuh luka, dengan darah segar yang masih menetes dari luka wajahnya itu. Semua orang yang berdiri di jalan sana juga berubah menjadi makhluk-makhluk mengerikan yang sama seperti pria yang memegangi tanganku ini. Setelah tangannya bisa terlepas dariku, aku segera menutup tenda dengan rapat. Jantung ini berdebar sangat kencang, sedangkan Mbak Sekar sama sekali tak terjaga. "Mbak, Mbak Sekar! Mbak Sekar bangun! Mbak, bangun!" Seruku sembari mengguncang-guncangkan tubuhnya. Aku kembali terkejut saat mendapati tubuh Mbak Sekar begitu dingin. Sama dinginnya dengan sosok hantu tadi. Dan aku baru menyadari kalau wajah Mbak Sekar semakin pucat dan denyut nadinya juga melemah. "Astagfirullahalazim, Mbak Sekar kenapa? Mbak, bangun, Mbak! Ya Allah, tolong!" Beruk, beruk. Tenda ini bergoyang-goyang, seperti ada seseorang yang tengah berusaha merobohkannya. Suara-suara arangan serta geraman di luar sana terdengar mengerikan. Aku menangis sejadi-jadinya saat diri tak bisa melakukan apa-apa. Mbak Sekar sepertinya sakit,
sedangkan aku tidak tahu bagaimana caranya mengusir mereka yang ada di luar sana. Suara mengerikan itu bertambah mengerikan saat senandung lagu Jawa halus terdengar, membuat telingaku berdenging dan otak tidak bisa bekerja dengan baik. "Mbak Sekar, aku mohon bangun, Mbak, bangun!" Seruku parau. Kedua tangan aku gunakan untuk menutup telinga, sedangkan tenda sudah seperti akan terbang melayang bergoyang-goyang. Beruak! Aku terkejut bukan main saat tenda itu tiba-tiba terbang ke atas, membuat aku kelimpungan untuk kabur, sedangkan ada Mbak Sekar yang masih belum sadar. "Astagfirullah, Allahu Akbar!" Aku menyeret tangan Mbak Sekar sekuat yang aku mampu, menghindari sosok-sosok makhluk astral yang berwajah seram ini. Mereka bergerak, berjalan tersauk-sauk mendekati kami berdua, persis seperti zombie. Aku menangis sesenggukan, sembari menarik tubuh Mbak Sekar yang semakin pucat pasi. Bukan hanya wajah, kini sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Sayangnya, meski aku sekuat tenaga menyeret tubuh Mbak Sekar, tak mampu membawanya jauh. Hingga akhirnya mereka berhasil menggapai kaki Mbak Sekar dan menariknya berlawanan arah dariku. "Tidak, tolong, lepaskan. Jangan ganggu kami. Huaa!" Aku panik saat merasakan tarikan mereka jauh lebih kuat dariku. Kalau aku paksakan, Mbak Sekarlah yang akan dalam bahaya. Aku pasrah. Kulepaskan tubuh Mbak Sekar dan aku memilih untuk kabur seorang diri. "Maafkan aku, Mbak. Aku janji akan menyelamatkan Mbak kalau sudah bertemu dengan nenek itu. Aku pasti akan menyelamatkan Mbak Sekar." Seruku yang terus berlari jauh. Tetapi belum sangat jauh aku berlari, tiba-tiba ada sesuatu yang mengikat kakiku, yang ketika aku menariknya, tiba-tiba langkahku terhenti. Tepat di saat itu, aku merasakan ada cengkeraman di leherku yang membuatku tertarik ke atas. Rasa sesak langsung datang menghampiri saat kurasakan tali di leher ini semakin mengencang. Aku ingin berteriak, tetapi kesulitan. Semakin lama, kini nafasku yang semakin sesak. Tanganku berusaha keras untuk melepaskan tali yang ada di leher ini, tetapi sama sekali tak berhasil. Hingga semakin lama, pandangan ini semakin kabur dan perlahan mataku terpejam.